Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja, kalian sehat-sehat semuanya. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa denger dari YouTube, Apple Podcast, Anchor, dan Spotify. Dan gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue. Dan abis itu setelah ngedengerin, lo nge-comment atau lo nge-DM atau lo nge-email gue sangat thank you buat kalian semua. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue, lu bisa Saweria. Lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih di linknya di YouTube description di bawah. Aneh ya, gue kalau misalkan nge-record podcast itu kan selalu dua episode per hari kan. Dan di episode yang kedua itu biasanya si mulut gue itu capek ngomong, saking capek ngomongnya, jadinya suka kemana-mana gitu ngobrolannya suka ngantur. Jadi ya semoga kalian bisa mendengarkan podcast ini dengan baik ya. Gini kita hari ini bakal ngomongin sesuatu tema yang mungkin orang-orang mikir kayak, wah apa-apaan ini tema macam apa ini gitu. Karena ini itu sebuah sebuah tema yang menurut gue agak istilahnya kayak ini tuh tema yang bisa dibilang dari zaman orang tua, dari zaman kita kecil itu diajarin seperti ini. Tapi kenapa sekarang gue bisa bilang kalau ajaran itu tuh salah? Oke. Dari judulnya saja gue bilang kalau misalkan kenapa orang sukses itu pilih-pilih teman. Loh, bukannya orang sukses itu temannya banyak ya? Atau apakah orang-orang kayak artis atau selebritis dan orang-orang yang kaya di dunia itu temennya banyak ya? Gue bisa bilang kalau misalkan mereka tidak punya teman yang sangat banyak. Nah, kenapa mereka bisa punya teman yang banyak, kelihatannya punya teman yang banyak? Nanti gue ceritain. Yang pertama, kenapa gue pengen ngomongin podcast hari ini? Yang pertama, gara-gara yang pertama tadi yang gue jelasin di awal. Orang bilang itu kalau misalkan berteman tuh sama siapa aja. Tapi kenapa kalau misalkan orang sukses itu kok malah pilih-pilih teman ya? Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini ada hubungannya sama podcast gue yang sebelumnya. Gue pernah ngomongin tentang seberapa toksik lingkungan pertemanan lo. Kalau nggak salah itu judulnya deh. Dimana gue ngomong kalau misalkan lu tuh punya lingkungan pertemanan seperti apa? Apakah lingkungan pertemanan lu sangat toksik yang dimana suka ngomongin orang di belakang lah, atau saling sikut-sikutan misalkan, atau gimana? Itu gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya ini ada hubungannya dengan podcast gue yang sebelumnya. Habis itu ini tuh si podcast hari ini tuh menurut gue ya, ini bisa bikin lu lebih tahu cara milih-milih temen, cara memilih temen yang mana yang bisa bisa lu temenin, bisa lu jadikan teman sampai nanti lu tua gitu, sampai nanti lu berada di atas misalkan. Dan yang terakhir gue pengen kayak semacam lu tau lah, biar lu tahu tuh kenapa yang namanya pilih-pilih kenapa yang namanya pilih-pilih temen itu penting. Penting digabung sama temen jadi penting. Gue ngomongnya udah nggak bener ini. Oke, masuk ke inti dari tema podcast hari ini. Yang pertama, kita diajarin oleh orang-orang, oleh guru, oleh orang tua. Hey, kamu jangan milih-milih teman. Kalau misalkan milih-milih teman, ntar kamu nggak punya teman gitu. Orang-orang bilang kan seperti itu, ya nggak? Kita harus berteman dengan siapa aja. Kita harus memiliki hubungan dengan siapa aja. Jangan milih-milih apakah dia memiliki perbedaan yang signifikan atau dia tidak memiliki kepercayaan atau etnis atau ras atau pandangan atau apapun yang sama dengan lu gitu kan. Tapi semua orang itu harus dijadikan teman. Orang-orang itu berpikir seperti itu, ya nggak? Nah, cuman kenyataannya semakin banyak teman, semakin banyak drama. Ya nggak? Semakin banyak teman, semakin circle lu besar, semakin lu itu fake, semakin lu itu palsu, semakin lu itu punya banyak drama sama orang lain. Itu adalah kenyataannya. Itu adalah sesuatu hal yang
sudah terjadi di masa-masa sekarang, sudah terjadi di lingkungan dunia kita sekarang, dan itu tuh nggak bisa nggak bisa disangkal lagi lah, karena memang kenyataannya seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya apakah gue pernah memiliki teman yang bener-bener teman atau bukan, sudah pasti pernah. Dan itu tuh bisa apa ya, jujur orang-orang yang menurut gue adalah teman yang asal teman itu gak bisa gue hitung pakai jari. Tapi temen yang bener-bener temen, yang dia tuh bisa nemenin gue gitu dari awal gue di bawah sampai di atas itu, wah bisa gue hitung pakai jari. Justru gini, gue adalah orang yang bisa dibilang sangat mudah berbaur sama orang. Tapi kalau misalkan berbaurnya tuh dalam arti face to face ya. Tapi kalau misalkan gue disuruh berbaur dalam bentuk grup, itu gue gak bisa sama sekali. Tapi kalau misalkan gue face to face sama orang, gue bisa cepet banget ngobrol sama orang itu. Let's say gini, gue ketemu lu yang lagi dengerin podcast gue hari ini, lu ketemu gue di sebuah cafe, gue bisa aja di hari itu pun tiba-tiba gue ngobrolin tentang apapun yang gue mau ngobrolin. Misalkan ngobrolin tentang kehidupan gue, atau gue nanya-nanya tentang hidup lu misalkan. Itu bisa aja, karena gue emang lebih mudah ngobrol face to face sama orang, dan bener-bener mudah banget buat gue untuk berbaur sama orang ketika kita face to face. Nah cuman apa ya istilahnya, kayak disadvantage itu apa ya, kayak kekurangannya apa? Kekurangannya adalah gue terlalu gampang percaya sama orang gitu. Jadi ketika gue melihat orang itu baru gue kenal, gue langsung percaya kayak, wah ini teman gue nih, ini teman baik gue gitu. Dan itu yang salah menurut gue ya, itu salah. Sekarang sih udah lumayan diperbaiki banget sih si sifat gue itu. Nah ketika gue itu lebih gampang banget percaya sama orang, gue itu mulai sadar kalau misalkan ada beberapa orang yang dia tuh datang ke hidup lu itu bukan untuk menemani lu doang, tapi ada beberapa orang yang datang ke hidup lu itu untuk mencari kelebihan yang lu punya, dan mereka eksploitasi kelebihan lu gitu. Itu yang gue dapatkan dari pengalaman gue selama gue memiliki banyak teman di hidup gue. Ketika gue zaman gue SMP SMA, ketika gue memiliki teman-teman yang menurut gue mereka itu adalah sahabat baik gue, ketika gue sekarang udah ada di umur 20, teman-teman itu entah kemana. Bener-bener kayak mereka tuh gak bisa ngehargain pandangan gue, yang dimana gue tuh sekarang pengen jadi orang yang suka nge-sharing konten. Mereka jadi gak suka, dan dari beberapa dari mereka, ya seperti gue udah pernah cerita di podcast sebelumnya, beberapa dari mereka udah pada nge-hide story gue gara-gara mereka nggak suka dengan story gue, yang dimana sebenarnya story gue untuk membangun karakter, ya nggak sih? Karena ya namanya juga self development ya, cuman mereka nggak suka dengan hal tersebut. Dan habis itu oke lah, kalau misalkan ngomongin nggak suka konten, ya itu mah pilihan orang-orang. Cuman di sisi lain, ketika gue minta tolong sama mereka lah, atau ketika gue mencoba untuk ngobrol sama mereka, curhat sama mereka, ya gue gak tahu mereka kemana gitu. Mereka somehow hilang aja gitu. Dan ya bener kata orang-orang yang bilang di internet itu, banyak yang bilang kan, kayak misalkan ada aja gitu orang yang dia tuh datang pas lagi butuhnya aja, tapi pas kita lagi butuh dia nggak ada gitu. Ada orang-orang seperti itu. Dan tapi gini loh, maybe lu pernah ngomong seperti itu, tapi kadang lu juga gak sadar kalau misalkan lu juga seperti itu. Ada loh. Bahkan gue juga ketika gue ngomong seperti ini ya, gue juga pernah melakukan hal seperti itu. Kayak misalkan gue butuh sama si ini, tapi pas dia ada, gue gak ada buat dia gitu. Dan gue menyesal dengan hal tersebut. Tapi at least gue menyesal gitu. Gue sadar kalau misalkan gue salah gitu. Tapi ada aja orang-orang yang gak sadar. Mungkin lu yang ngedengerin podcast gue hari ini, lu pernah seperti itu, tapi mungkin lu gak sadar gitu. Karena gue yakin hampir semua orang pasti pernah melakukan hal itu. Nah cuman gini loh, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya temen, kenapa sih, kalau balik lagi yang tadi ya, yang di topik awalnya, topik intinya gitu ya, balik lagi kenapa kalau kok kita harus milih-milih temen ya, bukannya temen itu sebuah aset yang sangat berharga di masa depan. Menurut gue enggak. Maksudnya enggak tuh gini, enggak kalau misalkan temennya salah. Karena gini, kalau misalkan temen lu salah, temen lu yang emang bener-bener gak butuhin lu, terus sementara dia cuman datang ke lu tuh kayak misalkan pas dia lagi butuh doang, ya itu mah bukan temen sih menurut gue. Gini, gue punya satu temen dari SMA
Dia tuh gue deket sama dia dari awal gue masuk sekolah. Abis itu gue punya teman satu dari SMP. Iya, dari kelas 2 SMP sampai sekarang gue deket sama dia. Gue ngerti tentang keluarganya lah, gue ngerti tentang jeleknya dan bagusnya diri dia tuh seperti apa. Gue juga kenal sama yang dari SMA juga, gue kenal dengan keluarganya dan segalanya. Tapi itu cuma beberapa orang, bahkan 10 orang pun gak nyampe loh. Tapi gue bisa kasih tau ke lo, di circle gue ini, yang circle bener-bener close, bener-bener apa ya, bener-bener temen apa ya, sahabat lah bisa dibilang. Si sahabat-sahabat gue ini adalah circle yang dimana gue tuh paling jarang ada drama sama mereka. Gue jarang banget berantem sama mereka. Yep, ada sih berantem, cuma maksudnya nggak berantem yang kayak drama terus ngomongin di belakang terus ganti-ganti sahabat gitu. Enggak, sama sekali nggak ada. Gue kalau misalkan butuh bantu mereka, mereka ada buat gue. Dan kalau misalkan mereka butuh bantuan gue ada buat mereka. Selalu seperti itu. Dan itu tuh udah terjadi semenjak berapa ya, berarti 5 sampai 7 tahun lalu. Iya, 5 sampai 7 tahun lalu berarti. Itu tuh udah terjadi sampai sekarang gitu. Dan apa ya, sementara berapa banyak orang yang gak bisa gue hitung pakai jari. Mereka tuh cuma ada ketika mereka lagi butuh doang gitu. Dan itulah kenapa, lu pernah gak sih, lu ingat gak sih podcast gue yang awal-awal yang gue ngomongin tentang apa sih namanya, prioritas dan keinginan ya kalau gak salah. Itu tuh gue gue tuh selalu ngasih harga ke orang-orang. Pokoknya lu harus bayar gue kalau misalkan lu minta tolong sama gue dan segala macam. Itu tuh gue ngasih harga. Kenapa? Gara-gara gue tahu mana sahabat dan mana temen. Gue nggak mau dimanfaatin sama orang gara-gara dia cuma datang ke gue pas butuhnya doang. Gue nggak peduli. Dan gue punya beberapa sahabat yang kalau misalkan dia minta tolong, gue nggak bakal minta uang gitu. Tapi beberapa orang yang emang gue nggak terlalu deket sama dia, tapi dia minta tolong karena gue nggak mau dieksploitasi kebaikan gue gitu ya, gue kasih harga gitu loh maksud gue. Dan dari situ tuh balik lagi kenapa gue harus memilih-milih temen ya, karena gue nggak mau ada drama. Gue nggak mau menghabiskan waktu gue untuk apa ya, untuk bisa dibilang kayak apa ya, untuk menghabiskan waktu gue untuk membereskan sebuah permasalahan emosional gitu. Karena yang namanya drama itu dipercik apa sih di apa sih namanya, di trigger atau trigger tuh bahasa Indonesia apa ya, disebabkan karena yang namanya tidak bisa toleransi antara satu dan dua orang gitu. Maksud toleransi itu gimana? Maksudnya lu menghargai kekurangan dia, lu menghargai jeleknya dia tuh seperti apa. Kalau misalkan yang namanya temen tuh nggak bisa, tapi sahabat itu bisa. Dan itulah kenapa gue tuh selalu gue tuh selalu memiliki tiga tipe temen yang gue punya. Gini, gue ceritain ya. Yang pertama itu adalah teman biasa, teman yang benar gue kenal aja gitu, yang dimana pokoknya kalau misalkan gue kenal sama dia, ya udah, gue kalau misalkan ketemu sama dia, gue cuma basa-basi doang. Gue cuma bilang kayak, bro apa kabar, terus gue nanya aja kayak misalkan gimana kerjaan lu, gimana ini lu, tapi tidak lebih gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Terus ada juga teman partner tuh apa? Teman partner itu tetap biasanya kalau misalkan lu bisnis atau jualan atau enggak lu kerja bareng atau ngapain, kayak pokoknya partner gitu, yang dimana lu cuma menganggap dia sebagai partner aja gitu, bukan sebagai teman biasa doang, tapi partner yang satu visi. Dan yang terakhir ada yang namanya sahabat. Menurut gue sahabat itu sangat penting. Karena apa? Somehow gue ngelihat sahabat gue itu seperti keluarga gue sendiri, seperti seseorang yang bisa gue bilang gue berani ngungkapin aib gue sama mereka, gue berani ngungkapin tentang kejelekan keluarga gue sama mereka, karena ya mereka support system buat gue. Meskipun gak banyak orang-orang seperti itu, meskipun gak banyak sahabat yang gue punya, cuman menurut gue cukup sih, gak butuh banyak-banyak. Karena yang gue tahu ya, semakin circle lo besar, semakin pertemanan lo banyak banget, dan lo menganggap mereka semua adalah sahabat lo, ya lo bakal banyak drama. Kenapa? Karena lo bakal mencoba untuk gimana caranya semua sahabat lo yang banyak itu ya, lo coba untuk gimana caranya supaya mereka tuh nyambung gitu satu sama lain. Tapi kan lo nggak bisa mengatur jiwa emosional orang, ya nggak sih? Orang ada yang suka sama si ini, ada yang enggak gitu. Dan itulah yang menurut gue pentingnya memilih-milih teman. Karena jatuhnya balik lagi ke podcast gue yang awal, kalau misalkan lu nggak bisa milih-milih teman, lu bakal dapet teman yang toksik.
itu udah biasa, itu sudah pasti terjadi gitu. Dan karena gue tidak mau punya teman yang toksik, lebih baik gue temennya dikit aja supaya gue bisa fokus sama kerjaan gue, impian gue, sahabat-sahabat gue, keluarga gue, dan yang lain. Lu kalau misalkan emang gak bisa milih-milih temen ya, lu bakal ngabisin hidup lu, ngabisin tenaga lu, ngabisin waktu lu cuman buat ngurusin drama-drama doang yang gak jelas gitu. Nah, untuk menutup si tema podcast hari ini, yang pertama, hari ini, detik ini, saat ini juga gue memiliki temen yang cocok dan gue pilih-pilih. Beberapa temen tuh gue pilih-pilih, ini yang baik, ini yang enggak, ini yang cocok, ini yang enggak. Dan sekarang itu gue punya beberapa sahabat yang sangat cocok sama gue. Dan habis itu, pilih-pilih temen itu bukan sombong, tapi lebih kepada menjaga mental lu, menjaga kesehatan hidup lu gitu, kesehatan mental lu. Karena ya balik lagi, kalau misalkan nggak milih-milih drama dan lu pusing dan stres sendiri gitu kan. Nah, yang terakhir, gue punya satu cerita nih. Gue nggak tahu ini udah dibuktikan secara ilmiah atau belum, tapi ada cerita tentang seekor hiu. Kalau misalkan lu taruh hiu di dalam sebuah akuarium yang tentunya berukuran seperti hiu tersebut gitu ya, si hiu tersebut bakal berukuran seperti akuarium. Dia bakal menyesuaikan dengan besarnya si akuarium itu. Tapi kalau misalkan lu simpan si hiunya di dalam lautan yang benar-benar luas, hiu itu bakal lebih besar daripada hiu yang di dalam akuarium. Serius, katanya sih ini memang seperti itu ya. Tapi ya oke, lu bisa search di Google. Tapi mungkin gua nggak tahu gua salah atau enggak. Tapi intinya gini, ketika lu ditempatkan di tempat yang salah, ya lu tidak bakal bisa berkembang. Tapi ketika lu ditempatkan di tempat yang benar, lu bakal bisa berkembang sebagaimana yang lu mau. Contoh, lu dikembangkan di dalam sebuah lingkungan pertemanan yang sangat toksik, yang cuma bisa ngomongin orang, iri hati, dengki, benci, dan segala macam yang negatif, ya lu bakal menjadi orang yang negatif. Lu gak bakal bisa maju. Kecuali lu bisa hidup di dalam sebuah lingkungan yang sangat positif, yang bisa mau maju, yang mau belajar segala macam, yang mau menghargai banyak orang, menghargai banyak pendapat, ya lu bakal bisa menjadi seseorang yang sangat besar. Sangat besar tuh dalam arti apa? Sangat besar dalam arti lu itu memiliki banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak toleransi, banyak menghargai orang lain dan segala macam gitu. Jadi itu aja untuk podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Gue thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue. Kasih saran ke gue apa yang lu mau dengerin lagi, topik apa yang lu mau gue omongin, dan jangan lupa untuk selalu komen di podcast gue. Nggak selalu sih, maksudnya komen di podcast gue untuk ngobrol-ngobrol sama gue. Jangan malu, karena gue butuh insight dari kalian gitu. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.